Eskom SSI, pendidikan formal terakhir di Universitas Bina Nusantara Jakarta, jurusan ganda Teknik Informatika dan Matematika. Pengalaman di bidang pendidikan, beliau mengampu mata pelajaran komputer di tingkat SD kelas 3 sampai kelas 6 di SD Harapan Kasih, kemudian penyusunan kurikulum pembelajaran komputer tingkat TK sampai SMA di Sekolah Harapan Kasih, juga mengajar pelajaran komputer di SMA Harapan Kasih. Baik, Bapak Ibu Guru, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ana untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu Ana. Ya, terima kasih Ibu Sekal. Bentar saya share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Alasan saya membawakan topik, terima kasih atas kehadirannya, sebelumnya saya ucapkan. Alasan saya membawakan topik pendidikan karakter dalam mata pelajaran TIK atau komputer, itu karena banyak hal-hal yang umumnya kebanyakan terjadi itu, apa ya namanya, kalau semakin banyak keterampilan diajarkan, asumsi akan semakin hebat. Semakin canggih peralatan ataupun program yang dipakai semakin hebat. Nah, tapi permasalahannya juga untuk daerah-daerah yang mampu memfasilitasi pembelajaran komputer dengan peralatan yang terkini, dengan program yang terkini, tentu bagus. Tapi juga kalau kita mau ngomong pemerataan yang se-Indonesia, yang dimana spesifikasi komputer lah yang dipakai di daerah-daerah mungkin belum merata, yang di perkotaan mungkin tidak sama dengan yang di pelosok atau di pedalaman seperti itu. Nah, dan kalau kita hanya mengejar teknologinya, itu akan sayang sekali. Padahal banyak juga hal-hal yang bisa diajarkan untuk diterapkan untuk pendidikan karakter siswa melalui interaksi siswa dengan komputer. Kita lihat apa saja karakter yang bisa kita bangun melalui interaksi dengan komputer. Pertama, karakter bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini terutama untuk siswa yang kecil dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 2 itu ditanamkan dengan melalui interaksi mereka terhadap komputer. Contohnya begini, komputer itu kan kalau kita mau ngeklik sesuatu, kita mau menyuruh komputer melakukan sesuatu, kita yang harus menggerakkan mouse ke tempatnya, lalu mengekliknya. Jadi dengan menanamkan karakter tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu siswa diminta untuk melihat apa yang dia klik, kemana gerakan mouse dia, lalu apa hasil akhir yang dia harapkan. Jadi kalau misalkan lagi ada game untuk memindahkan ember gitu dari satu sisi layar ke layar lain, tentu siswa harus menggerakkan mouse-nya, klik, tahan di embernya, bukan di tengah-tengah layar atau di atas atau di sembarang tempat, diklik lalu digeser, seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa ditanamkan dari sejak dini. Dari program yang sederhana atau dari prosedur yang sederhana, bertanggung jawab terhadap diri sendiri melalui interaksi dengan komputer itu bisa diterapkan.
Lalu selanjutnya, karakter bertanggung jawab terhadap fasilitas umum dan orang lain. Nah, ini penting sekali untuk diterapkan kepada seluruh siswa. Mulai dari awal mereka hendak memegang komputer, biasanya itu saya menanamkan dulu bahwa komputer ini merupakan eh, fasilitas umum yang akan dipakai oleh bukan hanya dia seorang, tetapi ada juga siswa-siswa lain yang akan menggunakannya. Dan kalau mereka memakainya dengan tidak bertanggung jawab, jika komputernya rusak, tentu hal itu akan merugikan temannya. Nah, yang seperti ini, contohnya yang sudah lebih bisa mengerti tentang tanggung jawab itu kelas 3 ke atas. Tapi dari kecil juga, dari yang TK, karena di sekolah saya komputer itu sudah mulai diajarkan dari TK, tingkat pendidikan TK, itu sudah diterapkan dulu. Kalau mau menggunakan komputer, ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Ada cara bersikap yang harus mereka patuhi terhadap komputer, misalkan menekan keyboard tidak boleh dipukul, atau CPU misalkan tidak boleh ditendang, seperti itu. Nah, meningkat ke lebih tinggi, tanggung jawab umum dan orang lain itu sudah lebih masuk ke, karena itu komputer bersama, tentu ada file-file hasil kerja temannya atau siswa jenjang lain. Jadi ditanamkan bahwa mereka tidak boleh menghapus file atau memindahkan file agar temannya atau siswa, terutama juga kalau dia siswa yang sudah lebih besar, agar siswa yang lebih kecil yang menggunakan komputer itu tidak kesulitan, karena kita kita saja orang dewasa juga kalau misalkan ada teman yang iseng misalkan mindahin file kita dari direktori A ke direktori B tanpa sepengetahuan kita, ketika kita membutuhkan file itu, kita juga kan bingung bagaimana mencarinya, di mana, nah seperti itu. Jadi untuk siswa kelas besar tentu ditanamkan yang seperti itu agar mereka mungkin kelihatan lucu buat mereka, tapi itu akan menyulitkan orang lain, terutama siswa-siswa yang lebih kecil. Atau juga kalau misalkan eh, sudah dalam jaringan, misalkan mereka tahu cara mengakses komputer lain, itu kalau sampai terjadi, diharapkan oke, boleh melihat tapi tidak boleh merusak atau tidak boleh menghapus, tidak boleh memindahkan, dan bahkan tidak boleh melakukan copy paste hasil kerja siswa yang lain. Seperti itu. Nah, selain karakter tentang tanggung jawab, ada juga hal-hal lain yang bisa kita tanamkan kepada siswa. Nah, ini menaati aturan dan budaya antri. Nah, ini terutama sering saya temui ketika mengajar di kelas yang lebih kecil. Mereka berpikir kalau komputer itu biasanya asal diklik tentu akan melakukan apa yang mereka mau. Nah, tapi kalau langkah-langkahnya sudah banyak, tentu mereka biasanya yang siswa yang cepat daya tangkapnya baik bisa mengikuti, tapi kalau yang sedang-sedang atau yang belum terlalu fasih dengan teknologi, kadang-kadang atau mungkin ada punya masalah dengan kepatuhan biasanya di kelas atau dalam karakternya. Nah, begitu berhadapan dengan komputer, biasanya biasanya mereka tentu akan frustasi karena mereka pikir dengan mengeklik di sembarang tempat, komputer tentu akan mengetahui apa yang mereka mau. Nah, biasanya jadi saya juga memberitahu komputer itu akan melakukan apa yang kamu perintahkan,
asal kamu memberitahu dengan baik, memberitahunya jelas. Lalu kalau misalkan komputernya sedang bekerja, tentu tidak bisa langsung berharap hasilnya akan muncul saat itu juga. Misalkan proses pengolahan yang agak rumit, atau kalau misalkan komputernya itu yang lambat gitu. Jadi misalkan memproses apa ya? Misalkan kalau memproses atau buka aplikasi gitu perlu waktu agar sebelum aplikasi itu muncul. Nah, jadi saya tanamkan yang kayak gitu biasanya, coba tunggu dulu setelah kamu ngeklik, kalau belum keluar jangan diklik terus-terusan, karena seperti kamu juga kalau misalkan kamu disuruh melakukan A, tapi sebelum kamu selesai melakukan A lalu disuruh B, disuruh C dan D, tentunya kamu akan kebingungan. Nah, begitu juga dengan komputer. Jadi saya selalu memberikan analogi-analogi yang dengan sehari-hari, dengan sehari-hari yang bisa mereka bayangkan dan bisa mereka mengerti. Nah, seperti itu. Jadi kalau aturan dan budaya antri diterapkan kalau misalkan yaitu menunggu untuk selesai membuka suatu aplikasi, atau selesai melakukan suatu proses, atau kalau misalkan untuk proses mengeprint misalkan, karena printer terbatas, tidak satu komputer satu printer pastinya, tapi satu printer untuk satu kelas. Nah, ada aturan misalkan harus yang mana dulu yang boleh ngeprint, nggak boleh sekaligus beramai-ramai karena printernya, kemampuan printer terbatas. Jadi dengan mengikuti aturan itu dengan tidak disadari, diharapkan siswa juga mengerti, memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal juga yang bisa mereka terapkan. Nah, selanjutnya tentunya dengan semakin mempelajari banyak program, banyak aplikasi, banyak keterampilan, ini diharapkan akan menumbuhkan karakter berani mencoba serta tidak mudah menyerah. Maksudnya bagaimana? Ketika berhadapan dengan aplikasi baru, sering kita juga, apalagi juga tentunya sebagai manusia kita suka merasa takut, takut salah, takut error, takut rusak. Nah, biasanya saya juga sambil memberikan rambu-rambu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tapi selama mereka dalam koridornya, saya mengizinkan siswa untuk mengeksplorasi. Jadi, agar menumbuhkan sikap berani mencoba. Lalu, jika mereka menemui permasalahan atau kesulitan, eh, diharapkan dengan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya, mereka mau mencoba lagi, lalu berusaha dengan bagaimana metodenya sesuai dengan yang sudah mereka pelajari. Seperti itu. Nah, sudah dari situ, nah ini masuk ke karakter tenggang rasa dan mau menolong. Ketika berhadapan dengan komputer, ada siswa yang cepat tanggap, ada siswa yang bisa selesai lebih cepat. Nah, karena biasanya satu kelas itu cuma satu guru komputer, jadi biasanya saya akan meminta siswa yang sudah selesai duluan dan mereka juga hasilnya sudah baik, mau menolong temannya yang kesulitan atau temannya yang lebih lambat. Sehingga itu juga untuk menjaga agar suasana kelas lebih kondusif. Ini bisa diterapkan pada siswa kelas 3 ke atas yang sudah lebih bisa memanage dirinya sendiri. Jadi ini seperti apa? Kalau di kelas itu membuat tutor sebaya. Nah, seperti itu. Jadi mereka juga ketika sudah selesai tidak mengganggu temannya, tapi melihat siapa teman yang kesulitan, dan saya juga biasanya juga
memberitahu bagaimana cara menolongnya, bukan dengan mereka mengerjakan punya temannya, tapi menunjukkan. Ya, dengan demikian biasanya yang bisa tentu akan semakin bisa karena dengan dia mengajari temannya, dia malah lebih ingat apa yang telah dia lakukan. Dan terakhir itu adalah meningkatkan self-awareness. Jadi self-awareness ini dimaksudkan adalah ketika berhadapan dengan komputer, apa yang kita perintahkan akan dikerjakan oleh komputer. Nah, kalau kita memerintahkannya salah, tentu komputer akan mengerjakan sesuai dengan yang sudah kita perintahkan. Jadi, kalau untuk siswa kelas menengah biasanya saya beritahu apa yang sudah kamu perintahkan. Kalau misalkan mereka bilang, Bu, saya kesulitan, kenapa ini tidak bekerja seperti mestinya. Nah, jadi saya biasanya meminta mereka untuk menjabarkan kembali apa saja langkah-langkah yang sebelumnya sudah dia lakukan. Lalu saya minta coba kamu analisa ada langkah apakah yang tidak tepat, yang seharusnya tidak dilakukan tapi kamu lakukan atau sebaliknya seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Seperti itu. Nah, jadi itu semua kurang lebih karakter-karakter yang bisa ditanamkan melalui pendidikan, melalui mata pelajaran komputer. Nah, jika ada hal-hal yang mau ditambahkan atau mau dikoreksi dari penjelasan saya, ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan penjelasan saya. Saya persilahkan kepada Ibu Sekar. Silakan Bu Sekar. Ya, terima kasih Pak Ade. Saya nggak bisa ya. Nggak keluar ya suaranya ya? Kecil Bu suaranya Bu. Suaranya keluar nggak Pak Ade? Suaranya keluar hanya kecil Bu. Sekarang ada nggak? Nah sekarang sudah lebih baik. Ada sekarang? Silakan Bu, sudah lebih baik suara. Sudah? Nah, Ada suaranya? Ya, bagus Bu, bagus Bu. Ibu. Sangat keras Bu, bagus. Bagus ya? Ya. Ya, terima kasih Bu Ana atas pemaparan materinya yang sangat penting sekali memang untuk kita semua, terutama di dalam bagaimana kita membentuk pendidikan karakter untuk siswa-siswi kita. Dan dalam hal ini Bu Ana telah memaparkan tentang bagaimana penanaman pendidikan karakter dalam mata pelajaran TIK atau komputer. Ada beberapa poin secara garis besar dalam hal ini. Pertama yaitu pendidikan karakter apa yang bisa kita dapatkan dalam mata pelajaran TIK. Di antaranya. Halo Bu. Halo Bu Sekar, suaranya hilang Bu. Halo Bu. Suaranya mulai hilang lagi Bu. Cek Bu Sekar. Halo Bu Sekar. Cek. Ya, mohon maaf Bu ibu-ibu peserta. Kayaknya sinyalnya mulai hilang lagi yang Bu Sekar. Bu Sekar. Halo, halo. Ya, saya handle dulu. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Karena tadi ada satu peserta juga mungkin ada keperluan, tadi sudah hadir. Beliau meninggalkan forum ini lagi karena mungkin ada keperluan yang tidak atau yang lebih penting seperti itu. Bu Sekar, gimana? Halo? Ya, betul kata Bu Ajeng sempat terhempas juga ini terhempas lagi. Aduh, kayaknya memang banyak yang ini ya, Banyak yang menggunakan. menggunakan Pikon. Iya, sehingga sinyalnya memang berebutan ini.
Siapa kuat dia dapat ini. Atau mungkin dari Ibu Ajeng sendiri kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Bu Sekar gimana? Baru masuk. Oh, alhamdulillah sudah ada suaranya Sok kembali. dilanjut aja dulu. Tadi nggak sempat kemana hilang gitu pas ini apa namanya kurang ini. Mangga dilanjut dulu Ya. ya. Kita tinggal di sesi Lagi pertanyaan, Bu. sesi Sesi tanya pertanyaan. jawab, Bu. Ya, tanya jawab. Tadi penjelasan alhamdulillah sudah beres. Dan Bu Sekar juga sama Bu terhempas juga. Belum koneksinya masih ada, cuma belum ada suara dan gambar. Kita coba hubungi dulu Bu Sekarnya lewat media yang lain. Atau Pak Ade mungkin ada Ya, pertanyaan. betul Bu, ini memang luar biasa Bu ya di pendidikan karakter dalam mata pelajaran komputer ini banyak sekali yang sebetulnya sadar atau tidak sadar ternyata anak banyak nih dapat nih karakter yang penting di luar sana ketika belajar komputer. Kadang tidak sadar, kadang kitanya juga tidak sadar yang ngajarnya seperti itu. Padahal banyak sekali kalau kita dalami itu ternyata luar biasa. Di sini ada karakter tenggang rasa, mau menolong, awareness dan lain sebagainya. Banyak sekali karakter-karakter tersebut. Muskar gimana? Sudah mulai bisa atau mulai terdengar suara saya? Halo, Muskar? Tadi terdengar tidak? Nah, sekarang mulai terdengar, Bu. Itu mute, Bu, suaranya. Sudah Coba terdengar? saya klik. Oh, Nah, Bu, sekarang silakan, terdengar Bu. saya ada dua. Tadi saya pakai dua nih, pakai sama HP dengan HP. laptop, Bu Jadi ya? ya, Nah, silakan, ini Bu. ada dua. Tadi saya sudah menyimpulkan untuk ini kedengaran nggak Pak ya? Ketika Belum, saya Bu. Belum, Bu. Tadi terpotong, Bu. Tadi uh, sempat terpotong, maka silakan diulangi kembali, Bu. kembali ya mungkin ya. Ya, Ya, Bu. terima kasih Bu Ana pemaparannya. Di sini ada beberapa poin yang kita ambil berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ana, yaitu terkait dengan pendidikan karakter apa yang akan kita peroleh ketika di dalam pembelajaran TIK ya, diantaranya yaitu pendidikan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian bertanggung jawab terhadap fasilitas, bagaimana kita bisa menjaga fasilitas umum terutama perangkat-perangkat yang ada di sekitar anak itu yang ini adalah yang mereka. Kemudian bagaimana membangun karakter ketika anak mentaati aturan dan budayaan yang memang kadang anak-anak suka bukan egois ya, ingin tampil yang terdepan dan cepat, mungkin ini bisa ditanamkan untuk dan kemudian ada berani mencoba dan tidak mudah. Pak Adek terdengar? Terdengar, Bu. Mungkin yang Bu. lain. Ya, Ya, terdengar, Bu. mencoba dan tidak mudah menyerah. Kemudian ada juga poin penanaman tenggang rasa dan mau ngomong. Yang terakhir adalah meningkatkan self awareness. Ya, mungkin itu adalah poin-poin yang dapat kita catat pada pemaparan kali ini. Mungkin dari Bapak, Ibu yang akan ditanyakan lebih lanjut, dipersilakan. Ya, Bu, yang terakhir sepertinya kurang jelas, Bu. Ya, yang terakhir adalah self awareness. Ya. Meningkatkan self, ya. Mungkin Bu Ana seperti ini, kalau meningkatkan tadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Mungkin apakah mungkin bisa ketika terutama kan kalau kita tuh ada di sebuah lab, biasanya komputer itu difasilitasi di sebuah lab ya Bu Ana ya. Mungkin Ya. mungkin
mungkin di sana terpampang peraturan-aturan kalau misalkan untuk anak siswa SD tingkat SD ada aturan-aturan yang terpampang secara visual. Artinya dengan visual tersebut misalkan dilarang berebut komputer, antri dan sebagainya. Mungkin salah satu juga cara ya Bu ya. Ada Bu. Kalau di saya itu untuk masuk ruang komputer juga harus baris dulu misalkan. Jadi nggak boleh berebut. Dan barisnya misalkan kita atur bagaimana. Nah jadi ntar biasanya juga Bu, ya, Bu. Ya. Mangga silakan dilanjut Bu Ana. Iya. Ya, Ada. ya biasanya ya antrinya itu bisa dalam ketika mau masuk ruang komputer harus baris dulu. Nah, jadi kalau barisnya belum rapi, sebagai guru tidak membolehkan dulu siswanya. Nah, mau nggak mau kan kalau kayak gitu siswa yang sudah baris rapi, tapi temannya masih belum rapi, dia akan otomatis mengingatkan siswa karena dia pengen segera memulai pelajaran komputer seperti itu. Juga ada peraturan-peraturan lain yang memang ditempel di dalam ruang komputer. Gitu, Bu. Selamat Ya. datang Ya Ibu mungkin itu ya. Arlita. Alhamdulillah Ya, sudah ada selamat tamu datang. lagi ya Ibu Arlita Sudah Hussein. datang. Ya, selamat datang Ibu Harlita di room kami. Kebetulan kami membahas tentang pendidikan karakter pada mata pelajaran TIK. Tadi sudah dipaparkan dari awal sampai akhir oleh narasumber kita Ibu Ana. Barangkali dari Ibu Artita atau dan yang lain ada yang seperti apa disampaikan atau bagaimana terkait dengan pendidikan karakter. Iya, kadang-kadang anak-anak kan menggunakan awalnya bermain gitu ya dalam pelajaran TIK gitu, tapi lama-lama ya tertarik juga malah segala sesuatu tuh kayak anak saya sangat menyukai ngulik sendiri gitu untuk apa belajar komputer ya banyak Jadi anteng positifnya ya Bu sih. ya. Iya jadi anteng. Awalnya pengen tahu, serba pengen tahu, dan akhirnya mempelajari sendiri segala sesuatunya. Banyak positifnya sih ya. Ya, Berarti ya Iya tes sih. baik. ini dong ya Bu ya. Cuman biar aja pengalaman. Ya. Terima kasih Bu Arlita sudah bergabung bersama kami, Bu Ajeng Hania MPD. Sepertinya waktu masih banyak. Kita mempunyai waktu 30 menit lagi. Mungkin akan ada pertanyaan lain atau mungkin lebih sharing terhadap terkait dengan pendidikan karakter di mungkin mata pelajaran lain juga bisa ya Bu Ana ya. Tidak hanya di TIK saja, mungkin dari Bapak Ibu ya, atau mungkin dari Bu Ana ada pengalaman lain ketika gini bagaimana? Apakah Bu Ana pernah nggak punya pengalaman terutama untuk anak SD ini kan kadang-kadang rewel dan sebagainya, ada yang pengen cepat duluan, ini punya aku seperti itu yang akhirnya kadang-kadang ada anak yang apa ya mudah sekali temperamen ya hingga apalah gitu nangis atau bagaimana gitu. Kira-kira ada solusinya nggak Bu Ana pernah mengalami seperti itu? Ada Bu. Halo ya. Pernah anak-anak cuman memang saya nggak mengajar kelas kecil, tapi ya itu rekan saya pernah cerita ada anak yang mau duluan aja, tapi dia nggak mau peduli dengan temennya yang lain. Biasanya mungkin ada kalau seperti itu dihimbau anaknya atau disuspend dulu. Jadi kalau mau pakai komputer, kita ingatkan ada aturan-aturan yang harus dia taati dulu. Kalau dia nggak mau berjanji,
biasanya anak-anak juga harus ditegaskan dulu, minta janjinya dulu. Nah, jadi kalau dia melanggar janji, kita ingatkan lagi, kan tadi sudah janji, seperti itu. Oh, saya juga pernah ketemu anak itu, dia takut melakukan kesalahan. Jadi, ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, dia tunggu banget sama tunggu instruksi gurunya, tunggu gurunya tolong dia, padahal sementara temennya ada juga yang wah, langsung dicoba dilakukan semuanya, sampai akhirnya sampai akhirnya mungkin, "Kok error ya?" Iya. Nah, jadi ekstrim-ekstrim kayak gitu ada juga. Ya. Ya. Maaf intermezzo Biasa. dulu. Ya, jadi untuk yang ekstrim-ekstrim gitu. Ya. Iya. Ya, nah yang ekstrim-ekstrim itu kalau siswanya takut sekali, nah saya tunjukin dulu, terus diberitahu juga, coba melakukan dulu. Jadi ketika menunjukkannya, meminta agar dia yang melakukannya dan terus diberi semangat, tuh kan sudah bisa. Nah, lalu coba lakukan lagi yang lainnya, seperti itu. Jadi agar dia punya semangat dan punya kepercayaan diri untuk bahwa dia sebenarnya bisa. Gitu. Dan sebenarnya sebelumnya hal-hal yang sudah dia pelajari sebelumnya dan dia bisa itu sebenarnya bisa diterapkan di yang baru ini gitu. Terus kalau siswanya yang ekstrim yang nyoba-nyoba sampai error, nah itu saya ingatkan juga ada rambu-rambunya seperti kalau misalkan juga mereka ya pokoknya ada rambu-rambu lah yang harus mereka sadari dulu. Jadi kalau dia melampaui batas tentu komputer akan error ya, seperti itu. Dan tentu mungkin kalau dalam dunia nyata kalau dia juga melampaui batas tentu dia akan kena hukuman berkaitan dengan hukum. Nah, kalau di dalam ruang komputer juga apakah mungkin dia di apa suspend dulu, di-trap dulu, tidak boleh memegang komputer atau disuruh juga bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa juga ini dengan reward ya Bu ya, misalkan barang siapa yang tertib atau apa kasih reward. Biasanya kan kalau anak-anak terutama yang SD itu reward bintang dan kasih sebagainya gitu. Mungkin anak lebih apa ya, lebih respect dengan karena ingin mendapatkan reward tersebut. Biasanya bintang, aku banyak bintang, aku banyak seperti itu. Mungkinnya bisa salah satunya ya Bu Ana ya. Supaya memang dengan reward tersebut ya memang kadang ada positif dan negatifnya, tetapi dengan reward tersebut bisa juga mengundang anak untuk tetap pada karakter itu loh, seperti itu. Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu taat, kalau kamu bertanggung jawab, dapat reward. Oh iya, aku kan pengen dapat reward, jadi aku harus taat. Mungkin seperti itu ya Bu Ana ya, bisa salah satunya. Iya, Ya. itu Bu. Ya. Terus Bu Ana nih, kan Bu Ana mengajar dari tingkat SD, kemudian SMA, tentu ada jomplang karakter seperti itu ya Bu Ana ya. Ketika menghadapi anak SD seperti ini, kemudian anak SMA seperti ini, dan kebetulan saya juga SMA yang memang kadang-kadang di tingkat SMA juga rasa tanggung jawabnya itu terhadap fasilitas memang rada-rada seperti apa ya, kurang seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana tuh menurut Bu Ana ketika ini menghadapi anak SD, kemudian sekarang SMA, berarti kan harus detailnya mah langsung beradaptasi. Nah, kira-kira bagaimana Bu Ana? Ya, nah kalau anak SD halnya sama fasilitas umum tanggung jawab. Tapi mungkin kalau ke anak SD begitu dibilang nanti mereka harus mengganti. Nah, gitu juga mereka jadi mulai berpikir kan, oh kalau orang tua saya
nanti jadi membawa kesulitan buat orang tua saya gitu. Biasanya saya kasih tahu seperti itu. Nah, tapi kalau SMA, ya mungkin memberitahunya bukan dengan ancaman, tapi coba kamu lebih ke bagaimana akibatnya kalau kamu melakukan seperti itu akibat terhadap diri kamu, akibat terhadap orang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya yang seperti itu saya kalau lebih mau lebih menerapkan dalam bentuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk kenapa loh saya harus merawat fasilitas umum ini. Akibatnya kalau saya merawat bukan dengan menakut-nakuti, Bu, seperti itu. Nah ya, jadi tidak ancaman ya Bu ya, tetapi lebih kepada hal-hal yang memang logis ya Bu ya. Kan karena Iya, seperti untuk itu. anak SMA itu lebih kritis gitu ya. Kalau misalkan Iya. memang guru sepertinya mengancam dan sebagainya, kadang anak-anak kalau anak-anak SMA ya sudah tidak begitu, bukan menggubris ya. Itu paling ngegos dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bu Ana ya kalau anak-anak SMA. Nah, Ya. Kalau saya menambahkan boleh Mungkin Bu? ya boleh, Pak. bagaimana Pak Ade silahkan. Kalau saya biasanya karena sama di komputer, biasanya kita tambahkan pertama kalau aturan kita harus menambah SOP yang jelas Bu. Prosedur yang SOP. jelas, prosedur yang jelas yang disampaikan ke mereka, ke anak-anak yang SMA atau SMK. Yang kedua, kalau ketika kita praktek, kita biasanya menggunakan job sheet, Bu, job sheet atau lembar Job kerja. sheet. Ya, lembar kerja. Ya. Sehingga nanti ketika mereka praktek, mereka tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kalaupun mau berkreasi ya silahkan. Jadi pembelajarannya nanti di sana akan tumbuh juga karakter-karakter yang tadi disebutkan oleh Bu Ana. Seperti itu, Bu. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mungkin ya Ya, Pak Ade ya. betul, Bu. Karakter Sama itu kreativitas, Bu. aktivitas ya. Kreativitas. Oh, Jadi kreativitas. instruksinya sederhana, langkah-langkahnya sederhana, itu kan untuk kompetensi minimal. Nah, Ya, tapi Ya. kalau mereka mau berkreasi, nah itu nilainya tentu akan lebih seperti itu. betul, seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ade atas tambahannya, yaitu ketika bagaimana kita guru untuk membentuk atau menanamkan pendidikan di antaranya terutama bertanggung jawab di dalam mengoperasikan komputer, yaitu dengan harus ada SOP yang jelas, kemudian diberikan juga job sheet-nya. Nah, kemudian ada yang baru datang bergabung, Selamat Ibu datang. Nia Baniari, selamat datang di room kami. Selamat bergabung. Ya, kami sedang membicarakan tentang pendidikan karakter pada mata pelajaran TIK dan komputer. Selamat bergabung Ibu Nia. Ya, sama-sama, makasih. Ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta yang sudah hadir pada room ini terkait dengan pendidikan karakter belajar TIK dan komputer atau komputer, mangga dipersilahkan. Bisa menulis di chat atau bisa juga langsung untuk menyampaikan di room ini. Sepertinya belum ada, Bu Ana. Saya Ya. tertarik dengan ya. Saya tertarik dengan ini Bu Ana, salah satu ini kan pendidikan karakter diantaranya tadi tanggung jawab, kemudian tolong menolong. Ada juga kalau misalkan di dalam konteks kerjasama Bu Ana. Kira-kira kalau misalkan di dalam mata pelajaran ya dalam konteks kerjasama, pendidikan karakter kerjasama dan berkelompok. Kira seperti apa Bu Ana? Oh ya, nah ini karena ya, halo, kenapa? Halo? Ya. Ya, ya ini kalau dalam bekerja individu karakter-karakter ini, tapi ada juga beberapa pelajaran komputer itu yang meminta siswa memang untuk bekerja sama. Jadi biasanya saya membagi kelompok memang, lalu
kalau kerjasama kalau saya ya biasanya mengajar itu biasanya apa yang harus dilakukan oleh dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, misalkan nih sama-sama membuat misalkan dialog untuk ceritanya pura-pura jadi pembawa berita. Nah, tapi topik tiap kelompok itu berbeda. Jadi misalkan satu bawa berita tentang bencana alam, satu bawa berita tentang perayaan di sekolah, kelompok lain bawa berita tentang prestasi yang diraih oleh siswa, ya, seperti itu. Lalu juga saya biasanya memberitahu juga kerja kelompok itu bukan berarti satu hal yang sama dikerjakan rame-rame. Tapi misalkan kalau untuk apa yang tadi contohnya bikin berita topik berita, misalkan yang satu menulis naskah, yang satu bertugas membuat posternya, yang satu bertugas untuk mencari gambar. Jadi dalam pelajaran komputer itu kalau dia bekerja kelompok itu biasanya saya arahkan agar seperti saling melengkapi. Jadi bukan ayo diskusi lalu semua kelompok topiknya sama. Semua siswa sama-sama mengerjakan hal yang sama. Nah, tidak seperti itu biasanya. Jadi ketika pembagian tugas, mereka yang rembukan sendiri di dalam kelompok itu. Siapa yang mau melakukan A, siapa yang mau melakukan B, siapa yang mau melakukan C, dan seterusnya. Dan karena topiknya berbeda, mereka walaupun hal yang sama, mereka ya nggak bisa nyontek dengan kelompok lain. Itu kira-kira Bu. Jadi Iya, kerjasamanya seperti itu agar saling melengkapi sih. iya. Kerjasamanya lebih cenderung bagaimana mereka mengerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing seperti itu ya mungkin ya Bu ya. Jadi kalau dengan sesuai dengan job desk-nya sendiri, itu juga sebetulnya bisa juga pada karakter bagaimana dia mengerjakan atau bertanggung jawab terhadap bagiannya sendiri. Mungkin seperti itu ya Bu Ana ya. Betul? Tapi juga kan ada satu orang bagaimana dia juga mau mengikuti gitu kan, biasanya ada satu yang lebih dominan dalam kelompok itu. Nah, bagaimana mau mengikuti arahan siswa yang lebih dominan dalam kelompoknya seperti itu. Atau misalkan dia juga kerja kelompok, bagian dia sudah beres, bagaimana dia mau memberikan ide untuk teman kelompoknya yang ketika dapat tugas tapi kok dia ada kesulitan, seperti itu juga Bu. Oh iya. Mungkin lebih ke cenderung apa ya namanya tidak egois gitu ya, menyimpankan egois itu mementingkan pendapatnya sendiri harus seperti apa gitu, harus pendapat saya yang harus dipenuhi sementara yang lainnya tidak, tetapi dengan adanya kerjasama tersebut bagaimana mereka untuk saling melengkapi seperti itu mungkin ya. Iya Bu. Iya. Ya, masih ada waktu 15 menit, barangkali ada dari Bapak Ibu yang ada ingin disampaikan atau mungkin lebih sharing atau misalkan ada cerita yang pernah Bapak Ibu alami baik ketika mengajar di kelas yang terkait dengan pendidikan karakter atau mungkin ada pernah hal-hal lain di luar pembelajaran, mangga dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, Ibu Alita. Ibu Alita Ya. nampaknya ya. Kalau pengalaman saya sih biasanya kalau anak-anak untuk pelajaran ke komputer sangat tertarik dan pengen mengetahui sendiri. Jadi rasa ingin tahunya besar gitu ya. Yang saya alami dan cukup membuat kesulitan dalam pekerjaan saya ketika kita menghadapi justru orang dewasa yang sudah memiliki karakter yang sudah terbentuk dari sejak ya mereka bertumbuh. Jadi saat ini kan segala sesuatunya tuh menggunakan komputer ya, computerized untuk segala bidang pekerjaan, administrasi sekolah gitu. Tapi di mana kesulitannya adalah
di mana ada para guru yang merasa dirinya sudah cukup umur gitu. Jadi dia sulit sekali untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi belum apa-apa sudah merasa nggak mampu lah, saya mah terlalu lambat untuk belajar ini, tidak mungkin bisa mengikuti. Nah itu sih yang jadi kendala, kesulitan gitu Ya. di dalam kerjaan saya. Mungkin ada masukan untuk membantu saya memberikan apa pengalamannya, mungkin ada yang pernah seperti saya, terus bagaimana menanganinya. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Ibu Arlita atas berbagi pengalamannya. Dalam hal ini Ibu Arlita mendapatkan kesulitan ketika bagaimana rekan-rekan di sekitarnya yang memang ada kesulitan di dalam mengoperasikan komputer. Barangkali Ibu Ana mempunyai solusi ataupun semacamnya untuk mengatasi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Arlita. Mangga Ibu Ana. Ya, nah memang saya juga mengalami itu di, di unit lain. Nah, ya memang sama itu seperti siswa juga takut dengan hal-hal yang baru. Jadi memang sebagai guru atau sebagai pimpinan itu atau sebagai seseorang yang lebih mampu ya mau nggak mau melakukan pendekatan personal terus memang harus mengajarkan dulu sambil memberi semangat dari yang sederhana memang karena ya susah-susah gampang untuk membuat seseorang itu mau keluar dari ketakutannya padahal kan dia mampu sebenarnya bisa-bisa aja tuh. Jadi mungkin mulai dari yang sederhana seperti kalau ke siswa ya saya berikan dulu yang sederhana yang jangkauannya harusnya mereka bisa dan bisa. Jadi itu akan memberikan satu kepercayaan diri. Nah, sedikit demi sedikit akan meningkat seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ana atas penjelasannya. Ya mungkin itu seperti yang disampaikan Bu Ana, Bu Ardita. Mungkin salah satunya yaitu dengan pendekatan ataupun diberikan secara sedikit-sedikit dari yang sederhana ke hal yang kompleks. Mungkin akan tidak cepat, akan tetapi step by step. Mungkin itu salah satunya mungkin ya Bu Saya mau Ana menambahkan, seperti itu. boleh? Ya silakan Pak Ade yang akan menambahkan. Memang fakta yang terjadi itu memang seperti itu. Tapi ternyata saya pernah mengalami di 2 sekolah lah atau lebih. Nah, ternyata memang yang usianya memang sudah sepuh lah, istilahnya sudah sepuh. Ya, Eh, sepuh. mengajarkannya itu memang pertama harus sabar. Memang dari yang sederhana, tapi juga eh, orang-orang yang paham memang harus mengajarkan dengan teknik yang kalau bisa dikatakan teknik cepat lah, cara cepat untuk mengajarkan mereka. Misalkan Ya, kalau copy, praktisnya. karena memang jarang megang komputer, mungkin kalau kita copy paste bisa klik kanan. Nah, kita kasih cara, coba Ctrl C atau Ctrl V. Nah, itu cara-cara seperti itu ternyata memang lebih melekat di mereka. Itu memang kalau di orang yang terbiasa dengan komputer memang gampang, tapi kalau mereka yang jarang sekali megang komputer, itu memang sangat susah. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Bu Ana, ajarkan yang sederhana, tapi dengan sederhana dan ada cara cepatnya. Mereka selalu menantikan cara cepatnya. Kalau saya biasa saya katakan, I saw the fastest solution. Gitu. Ya, Gitu. yang Memang praktis ya. ini kan terus yang selanjutnya selain cara sederhana, biasanya mereka itu cepat lupa, cepat lupa, susah nangkap gitu ya, susah ingat, cepat lupa. Nah, makanya kita Nah, buatkan itu. tutorial. Kita buatkan tutorial Ya. yang sangat sederhana yang bisa mereka tonton kapan saja. Seperti itu yang sudah saya lakukan biasanya
yang terakhir saya lakukan ini sampai saat ini biasanya kalau ada yang bertanya, "Oh ini gini ini," gitu. Nah, biasanya saya buat tutorial sendiri dari awal, misalkan dari awal awal sekali dari nginstal sampai dengan akhir biasanya atau dari penggunaan yang paling sederhana sampai dengan penggunaan yang agak sederhana itu biasanya kita buatkan tutorialnya. Begitu tambahannya. Tur nuhun. Ya, Iya, betul, Pak. ya. Terima kasih Pak Ade atas tambahannya. Bu Adita, ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih ya Bu Ade masukannya. Ya, Terima kasih. Sama-sama, Bu. ya. Terima kasih Bu Arita. Itulah adalah salah satu trik ataupun teknik ketika Bapak Ibu jika suatu saat menemukan ataupun ada kendala-kendala terkait dengan kesulitan mengoperasikan komputer, yaitu dengan cara memberikan sesuatu hal yang sederhana, kemudian memberikan trik-trik yang cepat. Selanjutnya bisa juga dengan metode tutorial. Itu mungkin Bu Alita yang bisa dijawab dari Bu Ana dan Pak Ade. Barangkali ada yang lain yang ingin ditanyakan. Waktu kita ada 7 menit lagi. Oh iya, Bu Sekar. Ya, bagaimana Pak Ade? Presensi, silakan diisi dulu. Oh iya, silahkan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, dipersilakan. Kami sudah memberikan link pada kolom chat. Ya, sepertinya tadi saya juga ikutan Pak Ade. Saya hitung sampai 5 mungkin ya. Kalau misalkan memang tidak ada, kita tutup saja. Mungkin saya ngikutin Pak Ade juga tadi. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bapak, Ibu, mungkin dari peserta, ada rasa kepenasaranan, mungkin kami harap tidak puas dengan apa yang kita sampaikan di room ini, karena dengan ketidakpuasan akan menuntut kita menggali lebih dalam lagi berbagai informasi dari berbagai media. Mungkin itu dihitung 5 kali ya, 5 detik ya Pak Ade. Ya, Bu. Sudah hitungan ke 10 mungkin. Tidak ada yang ada Bu Ajeng, silahkan. Sepertinya Bu Ajeng ingin menyampaikan sesuatu. Iya, mangga Bu Ajeng. Oke. Kalau di saya Suaranya gampang. Bu Ajeng suaranya putus-putus. Iya, ini jaringannya mungkin. Oh ya, Oke. iya sudah. Sudah ada. Sudah ada. Oke. Untuk mengenai karakter itu memang sih gampang ya, soalnya kan itu, tapi kita bisa meminimalkan karakter yang jeleknya. Gimana yang masih putus-putus. tetapi ketika di kelas 6 itu kita sempat belajar menggunakan alat itu gitu. Tapi apa namanya, yang kan untuk mereka itu adalah apa namanya, kesepakatannya dulu. Jadi mau apa, mau bagaimana gitu kita belajar itu. Kurang bagus, masih Putus-putus Bu, masih putus-putus Ibu. Oke, nanti Ya. di chat saja ya, di chat saja. Boleh, Bu. Iya Pak, boleh. Sama kendalanya seperti di saya ya Bu, sinyal seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini lancar Bu Ana. Suara saya biasanya Pak Ade, suara saya biasanya Alhamdulillah, Bu. plep. Ya, jam segini. Mudah-mudahan kita nanti ada satu sesi lagi lancar ya Pak Ade ya, Bu Ana ya. Mudah-mudahan, Bu. Ya. Sesi lagi jam berapa ya, Bu? Jam 15.45. Kami tunggu kehadirannya lagi dari Bapak Ibu untuk berkenan hadir kembali pada room kami di sesi ke-6 kalau tidak salah ya Pak Ade.
betul. jam 15.45 sampai 16.45 yang akan membahas tentang pembuatan surat dengan menggunakan mail merge. Mail merger ya, Mail Mail merge, seperti merge. itu. Mail apa? mail merge. Mail merge. Oh, mail merge. Mohon maaf. Biasa kalau letak Sunda begini ya Pak Ade. Ya, kita sambil menunggu chatnya Bu Ajeng terkait dengan tadi permasalahan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Nampaknya Tadi belum ada ya chatnya. Belum ya ada. tadi yang sempat saya tangkap sih ada alat gitu ya di Bu Ajeng untuk siswa kelas 6. Lalu ya pada awalnya harus ada kesepakatan dulu memang. Jadi Iya. sebelum biasanya memang juga dalam pelajaran komputer itu begitu mau keluar mau pakai alat bukan komputer lagi nih. Udah alat yang lain lagi, misalkan alat robotika atau alat lainnya lah ya yang bisa dipakai oleh siswa itu ada kesepakatan dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, cara pakainya, terus biasanya simulasi dulu. Karena tentu kita sebagai guru bertanggung jawab terhadap eh, keawetan alat tersebut. Iya. Iya, Seperti betul. itu. Ya, Bagaimana? artinya Bu Ajeng sedang masih menulis ya. Menulis. Kita masih punya waktu 2 menit 2 lagi, menit Pak lagi Ade, kan? Bu Ana. 2 menit lagi. Sambil menunggu dari chatnya Bu Ajeng. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ternyata pendidikan mata pelajaran TIK itu sesuatu yang memang ditakuti tetapi mengasihkan juga ya. Ditakutinya kenapa? Ketika Karena kita gurunya galak. bisa seperti itu galak. Ada Bu TIK yang gurunya galak itu mungkinnya ada. Jadi anak membuat takut gitu seperti itu. Tapi biasanya anak-anak akan lebih enjoy ketika mereka belajar komputer sesuai dengan apa namanya ya. Misalkan apakah sesuai dengan Minat bakat. passionnya. Misalkan pengen animasi ataupun lebih cenderung ke pembuatan gambar dan sebagainya, mungkin itu akan lebih anteng ya, Pak Ana, Bu Ade dan Bu Ade, Pak Pak Ade, Ana yang Pak terbaik. Ade sama Bu Ana, ya. Jadi Pak Ana sama Bu Ade. Mungkin anak cenderung lebih suka ke bikin animasi seperti itu ya Pak ya? Nah, Tergantung. ada yang sukanya yang runut, jelimet, data gitu. Tapi nggak mau kalau disuruh yang kreatif-kreatif, yang kayak menggambar, animasi, dia biasanya yang apa ya, yang pinter cenderung disuruh kreatif suka nggak mau. Ya. Disuruh Iya, terima kasih Bu Ana. Ya, sepertinya belum ini juga, tapi waktu sudah menyampaikan 12.30, sepertinya sudah sampai waktunya. Ya, betul Bu, sudah Mungkin habis. ya sudah sampai, sudah habis. Nanti Bu Ajeng nanti bisa kita konfirmasi lagi chat ya, free seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan pada room ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua bagaimana menanamkan karakter budaya karakter terhadap putra-putri kita di sekolah. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada host kita yaitu Bapak Ade. Asal mangga dipersilahkan. Terima kasih Bu Sekar. Lagi terima kasih kepada Bu Sekar yang sudah menjadi moderator dan Bu Ana atau Bu Ardiana Halim yang sudah menyampaikan, memaparkan materinya. Dan juga kepada para peserta yang sudah bisa gabung di room kita, Ibu Ardita Husen, Ibu Nia, dan juga Ibu Ajeng yang tadi mungkin sempat terhempas juga, ini terakhir-terakhir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan. Hari ini, forum ini kita tutup dan
kita tunggu ibu-ibu di forum yang nanti di sesi 6 jam 15.45. Mudah-mudahan bisa hadir juga. Kita tutup saja forum ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Bu Ade, Bu Ade, Pak